Baik sahabat, kembali lagi bersama Ciko TV. Kali ini saya akan berbagi tentang SIPLAH, yaitu Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Jadi ini tentu sangat perlu ya bagi teman-teman yang bertugas sebagai bendahara, utamanya bendahara BOS ya. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu SIPLAH dan bagaimana cara masuk ke laman SIPLAH-nya. Baik, namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Hidupkan pencet yang tanda merah, kemudian hidupkan tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapat update informasi terbaru dari kami. Baik, terima kasih teman-teman sudah subscribe. Kita langsung saja. Dasar hukum. Nah, jadi SIPLAH itu ya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Jadi teman-teman bisa baca ya aturannya di Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Nanti linknya saya lampirkan di deskripsi. Kemudian pengertiannya apa? Nah, SIPLAH merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Jadi SIPLAH ini merupakan sistem elektronik ya. Jadi kita bisa berbelanja untuk barang dan jasa lewat internet, yaitu lewat laman siplah.kemdikbud.go.id. Nah, gimana sih isi SIPLAH itu? Nah, mari kita langsung masuk ya ke SIPLAH. Ya, jadi SIPLAH ini memanfaatkan marketplace ya. Ada beberapa marketplace yang bisa kita manfaatkan. Mari kita cek bersama. Nah, caranya masuk adalah misalnya kita pakai Chrome atau pakai Mozilla boleh. Caranya ketikkan saja di atas di menu pencarian SIPLAH. Nah, enter saja SIPLAH, maka akan muncul. Nah, ini akan muncul linknya siplah.kemdikbud.go.id. Nah, kita klik. Nah, di sini ada pengumuman. Nah, ini dasar hukum saya bilang tadi ya. Nomor 14 tahun 2020 ya, tentang pengadaan barang dan jasa. Ya. Wajib melakukan belanja melalui SIPLAH untuk seluruh sumber dana. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini kata wajib ya, wajib. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan melalui SIPLAH ya. Namun dalam ketentuan ini ada pengecualiannya ya. Jadi teman-teman bisa baca. Yang pertama, kecuali SIPLAH mengalami gangguan gitu ya, atau mungkin tidak bisa mengakses SIPLAH. Nah, itu ada ketentuannya nanti. Bisa teman-teman baca di Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Nah, teman-teman bisa baca ini ya. Transaksi pembelanjaan melalui SIPLAH tidak dibatasi besaran nilai. Perbedaannya ada pada tahapan belanja. Kemudian user yang digunakan dapat mengakses SIPLAH adalah user kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah atau pendidik atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan baik secara perorangan atau kelompok kerja untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa satuan pendidikan. Jadi yang bisa masuk ke SIPLAH adalah user Dapodik. Jadi harus buat user Dapodik dulu ya. User Dapodik kepala sekolah atau yang ditunjuk misalnya bendahara BOS gitu ya. Kemudian SIPLAH memfasilitasi pembelian buku dengan SK kelayakan yang diterbitkan setelah tahun 2015 untuk buku ya. Nah, ini untuk penerbit saja. Nah ini bila terkendala login silakan prosedur yang dapat dilakukan jika satuan pendidikan terkendala login. Misalnya tidak bisa masuk ya. Misalnya sudah buat akun kepala sekolah lewat Dapodik, lewat bendahara juga sudah, tetapi tidak bisa masuk. Nah, silakan hubungi operator Dapodik dinas pendidikan masing-masing. Kemudian bisa juga lewat helpdesk Dapodik yang ditunjuk ke masing-masing satuan pendidikan yang diakses melalui ini http dapodik-dasmen.kemdikbud.go.id atau login menggunakan operator ya. Nah, sini nomor 8. Satuan pendidikan wajib memeriksa kesesuaian barang jasa yang akan dibeli dengan barang jasa yang diterima. Jadi misalnya sudah pesan, kemudian diantar oleh tokonya, dicek dulu apakah sudah sesuai gitu ya. Jika ada ketidaksesuaian, satuan pendidikan tidak boleh mengisi dan mengunggah BAST atau berita acara serah terima.
Jadi misalnya kalau kita belanja ya tidak sesuai yang datang, itu kita tidak boleh mengisi dan mengunggah berita acara serah terima gitu. Jadi bisa diperbaiki dulu pesanannya. Setelah itu nomor 9, satuan pendidikan wajib melakukan pembayaran setelah mengisi dan mengunggah BAST. Jadi setelah mengisi BAST kemudian diunggah di laman Ciplah atau di toko rekanan, itu wajib melakukan pembayaran atau transfer. Nah ini nomor 10, bagi satuan pendidikan yang terkendala dalam proses transaksi dan bagi penyedia yang terkendala teknis proses registrasi, verifikasi dan transaksi, menghubungi mitra Ciplah terkait ya, jika terkendala bisa menghubungi mitra pasar Ciplah ya. Baik, itu pengumumannya, jadi teman-teman bisa baca lagi nanti ya. Jadi terkait dengan Ciplah ini. Kemudian kita close. Nah, sini kita lihat laman dari Ciplah, ada logo kementerian, ada logo Ciplah. Nah, ini mitranya ya. Ini marketplace Ciplah, ada berapa ini? Satu, ada Inti. Ya, Inti apa ini? Trust Partner gitu ya. Trusty Partner, Inti ya. PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero ya, kemudian ada PT Iruka Bookhus, PT Metra Plaza ya, namanya Ciplah Belanja. Kalau ini erobookhus.co.id. Kemudian ada Toko Ladang ya, PT Ladang Karya Usada, kemudian Pesona Edu, PT Pesona Edu, Pesona Edukasi. Kemudian ada blibli.com, Big House Big Deal ya, PT Global Digital Niaga. Jadi ada 6 mitra Ciplah atau marketplace mitra Ciplah yang bisa teman-teman pilih ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya teman-teman mau masuk di Ciplah Belanja atau di Blibli ya, coba. Kita masuk di sini, http://ciplahblibli.com. Kita masuk, klik ya. Kita klik, tunggu, oke saja, kemudian masuk sebagai masuk ke akun ya, masuk ke akun, klik ya. Jadi klik pilih masuk ke akun. Nah, sini bagian atas ini tampilan depannya sebelum kita masuk ya. Nah, kita masuk ke akun, kemudian kita mau masuk sebagai apa, mau pembeli, penjual, pengawas atau mitra. Nah, misalnya saya masuk sebagai pembeli, maka dengan menggunakan Dapodik ya, bisa 1 atau 2. Nah, ini sudah ada passwordnya, masukkan email dan password Dapodiknya, kemudian login. Dapodik Bendahara ya, Bendahara, kemudian oke. Nah, ini sudah ada. Ya, ini. Nah, sudah ada barang-barang yang bisa kita beli, misalnya mau beli laptop, klik laptop. Laptop. Maka akan muncul laptop di sini ya. Jadi teman-teman juga bisa misalnya ini. Teman-teman bisa klik, misalnya tertarik mau beli, bisa klik. Kemudian bisa bandingkan harga, beli sekarang atau tambah keranjang. Ya, seperti itu. Misalnya yang lain gimana? Karena masing-masing Ciplah ini beda dia. Ya, misalnya kita keluar dulu, masing-masing marketplace ya, beda dia. Ya, kita masuk ke yang ini sekarang. Ke Ciplah Belanja misalnya. Nah, sini kita masuk di sini. Kemudian ini bisa di close saja. Nah, di sini di Ciplah Belanja ya, bisa teman-teman klik login. Kemudian masuk akun Ciplah, masuk via Dapodik ya, masuk via Dapodik. Nah, teman-teman kalau sudah simpan ya, nanti cukup sekali saja memasukkan login. Oh, hilang. Oh, sudah. Nah, ini jadi di sini sudah beberapa belanja ya. Teman-teman bisa cari di sini misalnya laptop. Sudah, misalnya ini. Misalnya ini ya, kita klik. Nah, teman-teman bisa sama ya, artinya mau pesan berapa, kemudian bisa nego di sini, bisa tambah ke keranjang seperti itu. Nah, untuk transaksinya karena masing-masing marketplace ini beda, nanti mungkin saya akan jelaskan pada video berikutnya. Baik, terima kasih sudah berkunjung ke channel Ciko TV. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share video ini.
Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih.